Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, Ibu harap kita selalu dalam keadaan sehat, mengingat kondisi sekarang masih dalam pandemi COVID. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran kita hari ini berkah dan manfaat untuk Anda ke depannya. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baik, semuanya sudah siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi bersama Ibu. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya untuk Ananda mempersiapkan pelajaran kita hari ini karena nantinya Ibu akan mengadakan kuis. Oke, sebelum lanjut, Ibu harap Ananda masih mengingat pelajaran kita pada minggu lalu. Nah, di antara Ananda, siapa nih yang masih ingat pada minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Minggu lalu kita membahas tentang sistem pernafasan, Bu. Oke, benar ya yang dikatakan Nabila tadi. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang sistem pernafasan. Yang mana pada pelajaran minggu lalu kita membahas mengenai organ-organ yang berperan pada sistem pernafasan. Lalu siapa yang masih ingat organ apa saja yang berperan pada sistem pernafasan kita? Saya, Bu. Oke, silakan Arifah. Organ yang berperan pada sistem pernafasan yaitu hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Benar, yang dikatakan Arifah tadi sudah benar, tapi itu secara khusus ya Arifah. Jika secara umumnya dijabarkan lagi, organ pada sistem pernafasan itu ada hidung, faring, epiglottis, laring, trakea, tabung bronkial, bronkiolus, dan paru-paru. Jika pada ujian ditanya organ ini, maka dijawab seperti yang Ibu jabarkan ya Arifah. Oke, baik Ananda, semuanya masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kan Ibu sudah modul pada WA grup kita. Nah, siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Sistem silakan ekskresi, Lili. Bu. Benar, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi ya. Sistem ekskresi ini merupakan KD 3.9 dan 4.9. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah berdiskusi dan memperhatikan video, Ananda semua diharapkan dapat menjelaskan apa itu sistem ekskresi dengan baik dan benar, dan organ-organ apa saja yang berfungsi pada sistem ekskresi dengan baik dan benar, serta gangguan-gangguan pada sistem ekskresi dengan baik dan benar. Adapun indikator pencapaiannya yang akan kita capai, diharapkan Ananda dapat mengetahui organ-organ pada sistem ekskresi serta gangguannya. Pelajaran mengenai sistem ekskresi ini sangat penting ya Ananda untuk dipelajari karena sistem ekskresi merupakan sebuah sistem yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena bersangkut dengan metabolisme tubuh dalam menjaga keseimbangan kerja tubuh. Model pembelajaran discovery learning ya Ananda. Jadi pada discovery learning ini Ananda dituntut untuk lebih aktif dan lebih kreatif serta lebih giat lagi mengungkapkan pendapat Ananda. Oke, sebelum lanjut, tadi Ibu sudah katakan bahwa Ibu akan mengadakan kuis. Kuis hari ini yaitu berupa cerita ya Ananda. Ibu harapkan setelah Ibu bercerita, Ananda dapat menjawab pertanyaan hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Oke, sekarang yang seperti kita lihat bahwa cuaca sedang tidak menentu ya Ananda, di mana suatu hari cuacanya sangat panas sekali, hingga menyebabkan kita dehidrasi. Nah, keadaan kita dehidrasi, maka kita mengkonsumsi air minum secara berlebihan. Begitupun sebaliknya cuacanya hujan, dari pagi sampai pagi lagi hujan. Ini menyebabkan kita mengkonsumsi kopi melebihi konsumsi kopi kita pada sebelumnya. Jika seseorang mengkonsumsi air itu secara berlebihan atau tidak di batas normal, yang mana kita tahu manusia itu mengkonsumsi air itu 8 gelas per hari.
Nah, jika seseorang mengkonsumsi air minum secara berlebihan, apa yang akan terjadi dan apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Izin menjawab, Bu. Silakan Siva. Jika seseorang minum secara berlebihan, maka ia akan sering buang air kecil, Bu, dan hubungannya yaitu pengeluaran urin di tubuh, Bu. Oke, benar sekali. Sepertinya Siva sudah belajar ya. Yang dikatakan oleh teman Ananda tadi benar bahwa salah satu contoh dari sistem ekskresi di tubuh kita adalah pengeluaran urin di tubuh kita melalui organ ginjal. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu siapa yang tahu apa itu sistem ekskresi? Saya, Bu. Silakan Fatma. Sistem ekskresi itu proses pengeluaran zat, Bu. Oke, bagus ya yang dikatakan oleh Fatma tadi. Yang dikatakannya sudah benar, tetapi Ibu akan sedikit menjelaskan. Silakan siapa yang share screen ini, Arifa di-sharekan PPT Ibu. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Nanda? Udah, Ibu. Oke, baik. Sistem ekskresi, seperti yang dikatakan oleh teman Nanda Fatma tadi, sistem ekskresi itu merupakan pengeluaran dari tubuh. Yang akan kita bahas itu adalah, tadi sudah Ibu jelaskan juga, mengenai definisi sistem ekskresi, organ pada sistem ekskresi, serta gangguan sistem ekskresi. Tadi Fatma sudah menjelaskan bahwa sistem ekskresi itu pengeluaran ya. Itu sudah benar, tapi kurang tepat ya Fatma. Jadi, sistem ekskresi itu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komponen organ yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme. Jadi, yang dikeluarkan oleh tubuh itu diolah dulu untuk mengambil zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, zat-zat yang tidak butuhkan tubuh itulah yang akan dibuang melalui organ-organ sistem ekskresi yang jika tidak dibuang maka akan menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Adapun sistem ekskresi menurut para ahli, ekskresi adalah proses pengolahan zat metabolisme baik berupa zat cairan atau zat gas. Selanjutnya menurut Preiss itu sistem urinaria terdiri atas ginjal mengeluarkan sekret urin. Yang ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kita masuk ke organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi. Yang pertama itu kulit. Kulit merupakan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk ke dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat berupa kelenjar keringat. Adapun kulit ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Pada jaringan epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Pada jaringan dermis terdiri atas pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung syaraf, dan kantong rambut. Pada jaringan ikat bawah kulit, terletak di bawah dermis ya, Nanda, bisa dilihat pada gambar. Di antara lapisan jaringan ikat bawah, kulit dengan dermis dibatasi oleh sel yang disebut dengan sel lemak. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu pada urin. Manusia memiliki sepasang ginjal sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mensekresikan gula yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Adapun bagian-bagian ginjal itu dapat Anda lihat pada gambar itu ada arteri, vena, ureter, pelvis renalis, medula, korteks atau kulit ginjal. Nah, kulit ginjal ini merupakan bagian terluar dari ginjal, biasanya disebut dengan korteks renalis. Fungsinya untuk menyaring darah. Yang kedua ada sumsum ginjal, bagian tengah ginjal disebut dengan medula. Berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalir urin. Yang selanjutnya ada rongga ginjal, berada di bagian paling dalam, disebut dengan pelvis renalis. Pada gambar bisa dilihat, fungsinya untuk menampung urin. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada hati.
Hati ini terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma, dilindungi oleh selaput tipis yang bernama dengan kapsul hepatis. Hati ini berfungsi untuk mensekresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan oleh limfa. Yang terakhir itu ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Fungsi dari paru-paru ini yaitu sebagai organ pernafasan. Pada sistem ekskresi, fungsinya yaitu untuk mengeluarkan gas-gas sisa metabolisme pernafasan berupa gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, kita masuk ke gangguan pada sistem ekskresi. Nah, pada gambar 1 itu dapat kita lihat itu pada ginjal ya, gangguannya Nanda semua, batu ginjal. Dan pada gambar kedua itu terdapat pada paru-paru manusia yang disebut dengan tuberkulosis. Kemudian pada gambar 3 itu pada hati penyakitnya disebut dengan hepatitis. Dan kemudian pada gambar terakhir itu terjadi pada kulit, yang sering disebut juga dengan penyakit eksim pada kulit. Oke, Nanda, mungkin itu sedikit materi dari Ibu. Tadi Ibu sudah kirimkan link berupa video. Silahkan Ananda dilihat videonya, dicatat yang bagian penting, lalu disimpulkan. Untuk waktu menonton video ini, karena video kita itu sedikit panjang ya, Ibu beri waktu selama 20 menit. Silakan menonton. Baik, Bu. Oke, baik. Sepertinya waktu untuk mengamati videonya sudah cukup ya, Nanda. Apakah semuanya sudah selesai mengamati videonya? Sudah, Bu.
Selanjutnya kita akan melakukan pengisian LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke WA grup kita. Silakan dikerjakan secara individu. Nanti akan Ibu tunjuk siapa yang akan menjawabnya. Untuk pengerjaan LKPD ini, Ibu beri waktu selama 15 menit. Selamat bekerja. Iya, Bu. Sepertinya sudah cukup 15 menit. Sesuai perjanjiannya, Ibu akan tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaannya. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih, yang tidak on cam ini apa masalahnya nih? Atau kalian sudah tidur? Jaringan saya bermasalah, Bu. Ya, yang tidak terkendala silakan diaktifkan karena Ibu ingin melihat wajah-wajah cantiknya nih. Sudah Ibu share tadi ya KPD-nya. Sekarang Ibu akan menunjuk untuk pertanyaan 1, silakan kepada Tasya. Itu pertanyaannya kalian sedikit. Karena pertanyaan sedikit, maka nomor 1 dan nomor 2 pada 1 orang saja ya. Silakan Tasya dibacakan jawabannya. Baik, Bu. Nomor 1, bagian apa saja yang kamu temukan pada ginjal? Jawabannya itu ada bagian korteks, medula, pelvis, dan ureter. Apakah fungsi dari bagian-bagian tersebut? Di mana fungsi dari ginjal adalah korteks ginjal berfungsi untuk melindungi struktur dalam ginjal dan dari kerusakan. Yang kedua yaitu medula, berfungsi untuk mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan juga urin agar keluar ginjal. Yang ketiga ada pelvis, di mana pelvis ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Yang keempat yaitu ureter, berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung ditunjukkan pada gambar di atas. Pada nomor 1 ada folikel rambut, yang nomor 2-nya ada pori-pori, yang nomor 3 kelenjar keringat, yang nomor 4 kelenjar minyak atau sebase, yang nomor 5 saluran keringat. Apakah fungsi dari bagian-bagian tersebut? Nah, fungsinya yang pertama adalah folikel rambut. Folikel rambut ini biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Yang kedua yaitu pori-pori. Pori-pori adalah untuk mengeluarkan keringat dan minyak ke permukaan keluar kulit. Yang ketiga ada kelenjar keringat, di mana fungsinya yaitu menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Yang 4 yaitu adalah kelenjar sebase atau kelenjar minyak, berfungsi untuk melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut, serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Yang kelima yaitu saluran keringat, berfungsi untuk mengeluarkan keringat pada tubuh melalui kulit. Sekian jawaban dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Jawaban dari Tasya tadi Ibu rasa sudah benar ya. Untuk pertanyaan nomor 3, silakan kepada Fahira. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Struktur hati memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda, yaitu yang pertama, lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua itu lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Yang ketiga, lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Yang keempat, lobus kuadrat berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Nomor 2 yaitu apakah benar bahwa pada hati lobus kanan lebih besar dibandingkan dengan lobus kiri? Berikan tanggapan Anda. Jawaban saya itu benar, Bu, karena paru-paru kanan memiliki 3 lobus, paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Perbedaan ini karena pada rongga dada sebelah kiri terdapat jantung. Paru-paru kiri memiliki jumlah lobus lebih sedikit karena berbagi ruangan dengan jantung. Itulah mengapa kedua lobus pada paru-paru berbeda, Bu. Sekian jawaban dari saya, Bu. Benar sekali ya, Nanda, semua yang dikatakan oleh Fahira tadi. Apakah semuanya sama dengan Fahira? Ya, Bu, saya sama, Bu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Silakan kepada Restu. Dibacakan jawabannya. Baik, Bu. Saya akan membacakan jawaban nomor 4.
gambar atau model paru-paru. Yang pertama, nah, soal nomor satunya yaitu hasil pengamatan pada gambar di atas, sebutkan nama organ tersebut. Jawaban nomor 1 trakea, nomor 2 bronkus kiri, nomor 3 bronkus, nomor 4 bronkiolus, nomor 5 alveolus. Lanjut nomor 2 kan, Bu? Ya, Fungsi nomor 2 yaitu fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi adalah dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Karbon dioksida dan uap air ini lalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung sebagai gantinya. Oksigen pun diambil, karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung, dari jantung lalu akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya H2O dan CO2 dapat berdifusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru. Karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Sekian jawaban saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. jawabannya sudah tepat sekali. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Silakan untuk Nova Ramadhani dibacakan jawaban Ananda. Bacakan jawaban dari pertanyaan nomor 5. Yaitu pertanyaannya, jelaskan masing-masing kalau Sepertinya jaringannya terkendala ya. Silakan kepada Siva dibacakan untuk nomor 5. Saya Siva Jadi Pertiwi akan membacakan jawaban dari pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan masing-masing kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama adalah diabetes insipidus, gangguan yang menyerang salah satu organ terpenting dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal. Penderita diabetes insipidus mengeluarkan urin terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH, antidiuretik hormon. ADH adalah sejenis hormon yang mengatur proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan jumlah urin meningkat hingga 30 kali lipat. Yang kedua adalah batu ginjal, disebabkan oleh pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Batu ginjal tersebut terbentuk kristal yang terdiri dari kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Batu ginjal tidak dapat larut. Yang ketiga adalah uretris, adalah peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Gejalanya berbeda bagi penderita pria dan wanita. Pada pria, gejala uretris adalah adanya darah pada urin dan air mani. Baiklah, hanya sekian ya saya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Apakah Nanda semuanya sama dengan Siva jawabannya? Karena ya, gangguan ini sangat banyak ya di jejaring internet. Sepertinya jawabannya sudah benar. Ya Bu, kurang lebih sama Bu jawabannya. Kan kita berikan tepuk tangan dulu untuk pembahasan kita hari ini. Cukup hangat ya Nanda semua. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, di sini Bu akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Mengenai sistem ekskresi tadi, sudah Ibu jelaskan bahwa tubuh kita sangat mementingkan sistem ekskresi karena di tubuh kita banyak sekali terdapat zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita yang jika tidak dikeluarkan akan berpengaruh pada kesehatan kita. Adapun zat-zat tersebut diambil dulu yang mana yang masih berguna bagi tubuh. Yang tidak berguna itulah yang merupakan zat-zat hasil metabolisme yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Organ-organ pada sistem ekskresi ini ada 4 macam, yaitu ada organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Masing-masingnya bekerja sesuai dengan fungsinya dan saling bekerja sama dalam menjaga keseimbangan di tubuh kita. Adapun gangguan-gangguannya itu bisa Ananda pelajari kembali. Banyak sekali gangguan-gangguan yang dapat kita lihat pada kondisi kesehatan kita sekarang ini.
Untuk selanjutnya, silahkan dipelajari kembali pelajaran kita hari ini, diulang kembali, karena sebelum kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis mengenai pelajaran hari ini. Kemudian untuk tugasnya, silakan dikerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WA grup kita, dikumpulkan paling lambat H-2 sebelum kita belajar. Pengumpulan ini dilakukan di WA grup saja ya Ananda, dengan diberikan list nama beserta file tugasnya. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Tidak, sepertinya, Bu. Bu. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita pada hari ini menambah pengetahuan Ananda dan bermanfaat bagi Ananda ke depannya. Terlebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Silakan jaga kesehatan, semangat belajarnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.